الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini kita akan memanfaatkan waktu kita untuk mempelajari beberapa faidah manhajiyah, fawaid seputar masail manhajiyah berdasarkan bimbingan dan taujih dari para ulama kita. Terkhusus di masa yang kita hidup ini, semakin banyak umat, bahkan para duat yang melalaikan fatwa ulama dan bimbingan mereka seputar masail manhajiyah. Kadang karena syubhat yang masuk kepadanya sehingga membuat dia melalaikan masail manhajiyah, atau dikarenakan kurangnya pengetahuan dia tentang bimbingan ulama sunnah tentang atau seputar permasalahan ini. Maka sangat penting talabatul ilm memiliki pengetahuan seputar masail manhajiyah, karena kalau dia tidak mengerti tentang masail manhajiyah ini, sangat dikhawatirkan dia memudaratkan dirinya dan orang lain tanpa dia sadari. Mungkin saja dia seorang yang Allah berikan karunia ilmu dalam beberapa bidang. Allah berikan karunia ilmu dalam bidang fikih, dalam bidang usul, dalam bidang hadis, kemudian hifdzul Quran. Namun karena kosongnya dia dari pengetahuan seputar manhaj, menyebabkan atau menjadikan dirinya bermudarat kepada umat. Dan jenis yang seperti ini ternyata dalam sejarah tidak sedikit, terkhusus di zaman kita ini. Di antara masail manhajiyah yang penting diketahui adalah di antara pokok manhaj ahli sunnah adalah jarh al-majruhin, menjarah pihak-pihak yang memang majruh, memang mendapatkan jarah atau mendapatkan kritikan, tabdi' dari para ulama. Masail ini diwariskan oleh para ulama kita sejak dahulu. Mereka terus mewasiatkan kepada umat, kepada talabahnya, dan secara praktek mereka pun mengamalkannya. Jarhu al-majruhin, atau boleh dikatakan dengan bahasa lain tabdi' al-mubtadi'ah,
membid'ahkan ahlul bid'ah, dan at-tahdzir min ahlil ahwa, memberikan tahdzir atau peringatan kepada umat dari bahaya ahlul ahwa, merupakan salah satu bab dari abwabil manhaj yang para ulama kita dari waktu ke waktu terus memberikan ihtimam, kesungguhan tentang ini. Sehingga barang siapa yang mengabaikan permasalahan ini karena kejahilannya atau karena hawa nafsunya, karena kejahilannya maksudnya apa? Dia nggak mengerti tentang pentingnya permasalahan ini. Dia tidak mengerti tentang bahayanya permasalahan ini apabila diabaikan. Bahayanya terhadap umat, akidah umat, keimanan umat. Atau karena hawa nafsu. Hawa nafsu kesombongan dia. Hawa nafsu ambisi dia untuk mendapatkan pengikut. Ambisi dia untuk mendapatkan simpati, sanjungan dari umat. Kekhawatirannya untuk ditinggalkan umat. Dan berbagai gambaran lainnya dari hawa nafsu. Sehingga akhirnya dia mengabaikan bab penting ini dalam abwabil manhaj dan juga akidah. Barakallahu fikum. Bahkan tidak sedikit, bukan sekadar mengabaikan, tidak ada ihtimam, kesungguhan dan perhatian tentang bab ini. Bukan hanya di sana, tetapi justru dia melemahkan upaya para ulama dan duat untuk tetap melestarikan warisan salaf ini yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan umat dan para duat lemah, bahkan sampai dalam bentuk membuat-buat, mengada-ngada kaidah-kaidah baru, kaidah-kaidah muhdats demi mempertahankan hawa nafsu dan ra'yunya tadi. Dan akhirnya ahlul batil, ahlul bid'ah masuk ke ahli sunnah melalui pintu mereka. Setelah sebelumnya ahlul batil tidak mampu untuk menyentuh ahli sunnah. Tidak mampu untuk memasukkan syubhat-syubhat dan bid'ahnya ke tengah-tengah ahli sunnah. Mereka akhirnya mendapatkan pintu dan celah untuk masuk melalui jenis seperti ini. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Salah satu faedah manhajiyah yang bisa kita petik dalam permasalahan ini adalah jawaban atau fatwa Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddits Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah mufti Saudi Arabia bagian selatan. Dan beliau adalah salah satu dari masyayikh atau guru Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-Syeikh Ahmad An-Najmi rahimahullah pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan. Hunaka unasun yadda'una as-salafiyyah wa yaquluna innahum salafiyyun walakinnahum qalu innana la nujarrih ahadan la naqum bitajrih ahad. Nah, di sana ada beberapa orang yang mengklaim as-salafiyah, mengaku bahwa diri mereka salafiyun, tetapi mereka mengatakan bahwa kami enggak akan melakukan jarh. Kami tidak akan mentahdzir, mentabdi'. Nah, bagaimana Syekh tentang permasalahan ini?
Maka beliau menjawab, barakallahu fikum, orang semisal ini ada kekurangan dari keimanannya atau kekurangan pada keimanannya. Fihi naqsun fi imanihi. Nah, bagaimana kata Syekh? Jarh al-majruhin atau tabdi' al-mubtadi'ah, tahdzir min ahli al-ahwa, itu bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ketika kita mentahdzir ahlul bid'ah, mentahdzir ahlul hizbiyah, Syekh menegaskan ini bagian daripada an-nahi 'anil munkar. Termasuk dari bagian ingkarul munkar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Hadis ini dijadikan salah satu dalil oleh ahli sunnah dalam hal ziyadatul iman wa nuqsanihi. Ziyadatul iman wa nuqsanihi, bertambahnya iman dan bisa juga berkurangnya iman. Iman yang tertinggi adalah yang mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya. Kemudian turun yang berikutnya, yang hanya mampu dengan lisannya, menasehati, ingkar mungkar, mengatakan yang ma'ruf ma'ruf, yang mungkar adalah mungkar. Yang berikutnya, yang lebih lemah adalah pengingkaran terhadap kemungkaran dengan qalbunya. Nah, kalau seseorang tidak mengingkari bid'ah, tidak menjarah ahlul bid'ah, tidak mentahdzir ahlul bid'ah, maka bagaimana dia mau beramal dengan hadis ini? Setidaknya dia mengingkari dengan qalbu. Dan itu yang paling lemah. Mengingkari dengan qalbu menampakkan ketidaksukaannya. Menampakkan bahwa qalbu dia enggak ridha. Setidaknya demikian, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Ini salah satu permasalahan penting bahwa jarhu al-majruhin wa tahdzir ahli al-ahwa, tahdzir ahli al-bid'ah merupakan salah satu bagian penting dalam manhaj salaf yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang muncul du'at, talabatul ilm, yang mungkin kalau kita memberi uzur kepada mereka karena kelemahan iman yang bersumber dari kelemahan ilmu tentunya. Kelemahan iman yang ada padanya membuat dia mundur untuk beramal dengan amalan yang mulia ini. Maka kalau Anda merasakan iman lemah, setidaknya tidak kemudian Anda melemahkan iman orang lain. Tidak membuat orang lain menjadi lemah imannya dalam bab ini. Tentu kita harus menyadari bahwa babut tabdi' dan tahdzir harus berjalan di atas ilmu, di atas cara yang ilmiah. Dan tentunya dalam hal ini kita kembali kepada ulama, bertanya kepada mereka, meminta bimbingan mereka. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah tahu ada bimbingan ulama tentangnya, maka kita hanya menyampaikan.
melanjutkan fatwa ulama tersebut. Dan ini bagian daripada ingkarul munkar. Bagian daripada jarhu al-majruhin. Misal, contoh. Kalau salah seorang di antara antum sebagai dai, atau ditanya oleh orang di kampung antum, atau oleh orang, oleh teman antum, misalnya tentang apa sih sebenarnya tentang fitnahnya Ihya at-Turath. Sementara antum sudah mendengar tahdzir ulama, maka yang wajib bagi antum adalah menyampaikan. Ulama sudah berfatwa bahwa Jam'iyat Ihya at-Turath adalah jam'iyah hizbiyah, berdiri di atas manhaj al-Ikhwanil Muslimin, berdiri di atas manhajil Khawarij. Maka ada nasihatkan kepada antum untuk berhati-hati menjauhkan diri antum dan murid-murid antum, pondok antum, dakwah antum dari Jam'iyah Ihya at-Turath. Sudah. Sebatas itu antum sampaikan. Kalau antum tidak mampu lebih untuk menyampaikan lebih rinci, lebih detail, kemudian ada teman antum lainnya, teman sejawat antum, teman selevel antum, berupaya dalam satu atau dua kesempatan menyampaikan tentang Jam'iyat Ihya at-Turath secara rinci. Manhaj mereka, dakwah mereka, akwal, statement-statement, pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh mereka, dan bantahan-bantahan ulama secara rinci. Maka antum bersyukur ada kawan antum yang membantu antum untuk mentahdir Jam'iyat Ihya at-Turath lebih rinci. Antum bersyukur. Jangan kemudian antum melemahkan iman salafiyin atau melemahkan langkah dan upaya saudara kita tadi, teman antum tadi, dengan mengatakan, dia menyibukkan waktunya dengan itu, sebaiknya dia menyibukkan diri dengan ilmu. Tahdzir ahlul bid'ah itu ilmu. Tahdzir dari syubhat ahlul bid'ah itu ilmu terapan. Ketika antum selama ini belajar tentang manhajul Khawarij, antum tahu pada Jam'iyat Ihya at-Turath ada pada dakwah mereka, pada pimpinan-pimpinan mereka akidah Khawarij. Terapkan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Maka antum katakan, kalau ditanya Ustaz tentang rincian tentang Ihya at-Turath, antum kebetulan sibuk. Alhamdulillah, al-akh fulan atau al-ustaz fulan sudah berbicara tentang masalah ini dalam muhadharahnya. Antum dengarkan. Jazakallah khair Ustaz fulan. Jazakallah khair al-akh fulan. Begitu semestinya. Barakallahu fikum. Ditanya tentang siapa Ali al-Halabi, dijawab. Ali al-Halabi yang ana tahu bahwa ulama di Lajnatud Daimah menyatakan dia berakidah Murji'ah. Yang ana tahu Syekh Rabi' Syekh Ubaid al-Jabri mentabdi' keduanya. Mentabdi' man al-Halabi. Sebatas ini yang antum dengar, itu sudah ilmu. Antum sudah dapat ilmu, fatwa, sampaikan. Bagaimana rinciannya? Setelah antum tahu ada teman antum, kawan antum, ustaz tertentu menyampaikan, ihalahkan. Syukur-syukur kalau antum bisa mendalami permasalahan itu, karena fatwa ulama yang rinci itu ilmu. Nah, itu adalah ilmu. Barakallahu fikum. Jangan kemudian ada sikap kita kadang-kadang muncul karena kejahilan kita. Atau muncul karena hasad. Ada pada diri kita terhadap kawan kita. Hasad ada pada diri kita terhadap teman selevel kita. Yang Allah berikan kepada dia al-fadl. Allah berikan kepada dia keutamaan. Intabihu. Dari penyakit al-hasad. Nah, barakallahu fikum. Ini permasalahan pertama. Dan anak akan beri kesempatan pada antum untuk tanya jawab langsung tanpa surat, langsung. Tafadhal untuk setiap selesai satu permasalahan. Naam. Tapi yang terkait dengan permasalahan. Kalau nggak ada, kita lanjut permasalahan kedua.
Permasalahan yang kedua, kita akan mengambil faedah dari bimbingan dan fatwa Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali terkait dengan sebuah permasalahan yang beberapa duat atau talabatul ilm sering membicarakan permasalahan ini tanpa tahu bagaimana bimbingan ulama tentangnya, yaitu tentang ishtirak iqamatil hujjah fi tabdi' al-mubtadi'ah atau fi tabdi' man yastahiq at-tabdi'. Hukum apakah dipersyaratkan adanya iqamatul hujjah ketika akan melakukan tabdi' kepada seseorang yang memang ada padanya bid'ah. Nah, ini termasuk permasalahan yang penting untuk kita mendapatkan bimbingan dari ulama kita. Barakallahu fikum. Syekh Rabi ditanya dalam sebuah pertanyaan, hal yushtarat fi tabdi' man waqa'a fi bid'atin aw bid'in an tuqama alaihi al-hujjatu likai yubaddi' aw yubadda' aw la yushtaratu dhalik. Nah, bisa difahami pertanyaannya? Maksudnya bagaimana iqamatul hujjah? Ada seorang jatuh pada sikap bid'ah atau manhaj bid'ah. Kita harus mendatangi dia atau menelpon dia, menulis surat kepadanya sebagai iqamatul hujjah. Haruskah demikian? Nah, barakallahu fikum. Maka Syekh menjawab, hafizahullah ta'ala, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi, qala amma ba'd fal mashhur an ahli sunnati annahu man waqa'a fi amrin mukaffirin la yukaffar hatta tuqama alaihi al-hujjah. Perkara yang sudah ma'ruf di kalangan ahli sunnah bahwa seseorang yang jatuh kepada sebuah perbuatan atau perkataan yang akan menyeret dia kepada kekufuran, perhatikan, kekufuran, maka tidak boleh dikafirkan sampai ditegakkan kepadanya al-hujjah. Ini masalah berbeda dari pertanyaannya, tetapi Syekh menegaskan masalah takfir sekarang. Namun pertanyaan tadi tentang masalah apa? Tabdi'. Ya, Syekh melanjutkan, amma man waqa'a fi bid'atin fa'ala aqsam. Sementara orang yang jatuh kepada sebuah bid'ah, maka terbagi dalam beberapa bagian. Dirinci oleh beliau. Qala, al-qismul awwal ahlul bid'ah kar-rawafid wal khawarij wal jahmiyah wal qadariyah wal mu'tazilah wal sufiyah al-kuburiyah wal murji'ah wa man yulhaq bihim كالإخوان والتبليغ وأمثالهم فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. Ini pembagian pertama, yaitu Ar-Rafidah, yang orang-orang yang memang sudah jelas berakidah Rafidah. Orang-orang kaum Khawarij yang memang jelas-jelas berakidah Khawarij, kemudian Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, As-Sufiyah, Al-Kuburiyah, Al-Murji'ah, dan pihak-pihak yang digolongkan dan disetarakan dengan mereka seperti Al-Ikhwanul Muslimin, wat tabligh. Syekh sekarang memberi contoh di zaman kita, sehingga hanya menyebut Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, seolah-olah itu nggak ada hubungannya dengan zaman kita. Sering orang memahami ini cerita-cerita lama yang ada dalam buku-buku akidah. Wujud Mu'tazilah, Jahmiyah nggak ada di zaman kita. Mana sih orangnya? Nah, karena kurangnya ilmu kita tentang permasalahan ini, kita akhirnya nggak paham. Mereka banyak di zaman kita. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan zaman Al-Imam Ahmad. Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Al-Khawarij di zaman kita lebih banyak dibandingkan zaman beliau.
dan akidahnya lebih parah daripada yang dulu. Nah, barakallahu fikum. Maka Syekh memberi contoh kal ikhwan. Jadi al-ikhwanul muslimin adalah setara dengan ahlul bid'ah al-kubra seperti ar-Rafidhah, al-Murji'ah, al-Qadariyah, al-Khawarij dan yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Ketika antum mendengar ucapan Syekh Rabi bahwa al-ikhwanul muslimin setara dengan haula ar-Rafidhah, al-Jahmiyah, al-Qadariyah, kira-kira menurut antum, bagi antum thalabatul ilm, masih butuh keterangan enggak atau penjelasan enggak secara detail? Dari sisi mana ikhwanul muslimin bisa setara dengan mereka? Butuh enggak? Hah? Butuh enggak? Hah? Qul. La takhaf. Nah, butuh enggak? Hah? Butuh. Nah. Barakallahu fikum. Ustaz Ibrahim butuh enggak? Butuh. Apa mungkin penjelasan kepada salafiyin, kepada umat untuk menggambarkan al-ikhwanul muslimin ini setara dengan mereka tadi dalam 15 menit penjelasannya mungkin? Mus ma'qul. Ulama menulis, merinci tentang permasalahan ini. Enggak mungkin dalam 15 menit. Membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bahkan satu muhadarah pun kadang-kadang enggak cukup untuk menjelaskannya. Dari sisi mana al-ikhwanul muslimin bisa setara dengan mereka? Barakallahu fikum. Sampai ditulislah karya-karya tentang permasalahan ini. Al-ikhwanul muslimin dalam timbangan Islam. Dan yang semakna dengan Syekh Ahmad An-Najmi menulis tentang al-ikhwanul muslimin. Karya. Maka sekali lagi, butuh waktu untuk menjelaskannya. Nah. Kemudian beliau memberi contoh wat tabligh, juga demikian. Syekh menggolongkan mereka sebagai ahlul bidah. Qala wa amsalihim fahaula, mereka-mereka ini lam yashtarid as-salafu iqamat al-hujjah. Salaf tidak mempersyaratkan iqamatul hujjah untuk mentabdi' mereka. Untuk mentabdi' Yusuf al-Qaradawi enggak perlu iqamatul hujjah. Untuk mentabdi' barakallahu fikum tokoh-tokoh ikhwan muslimin yang lainnya enggak perlu iqamatul hujjah dalam manhaj salaf. Nanti Syekh insyaallah akan memberikan contoh-contoh. Nah, Farrafidhi yuqal anhu mubtadi'. Seorang yang Rafidhi, akidahnya akidah Rafidah, dikatakan dengan tegas mubtadi'. Tabdi'. Wal khariji yuqal anhu mubtadi'. Wa hakadha sawa'un uqimat alaihimul hujjah am la. Yang bermanhaj khawarij, jelas-jelas bermanhaj khawarij. Abu Bakar Ba'asyir. Kita katakan mubtadi'. Jangan ada yang mengatakan, oh belum ada iqamatul hujjah. Belum ada ulama yang mengatakan dia mubtadi'. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu bentuk syubhat yang membahayakan. Nah, beberapa tokoh Turaziyin, ustaz-ustaz mereka ketika ditanya tentang Abu Bakar Ba'asyir, jawabannya, ya saya belum jumpa dia. Belum ada nasihat untuk dia. Ya perlu iqamatul hujjah dulu. Nah, yang semisal dia nggak perlu iqamatul hujjah. Siapa yang nanti butuh iqamatul hujjah? Yang dipersyaratkan iqamatul hujjah, Syekh akan memberikan contoh kepada kita. Fahimtum ya ikhwan sampai di sini? Qala al-qismu tsani. Man huwa min ahli sunnah wa waqa'a fi bid'atin wadihah kal qawli bi khalqil Qur'an awil qadar aw ra'yil khawarij wa ghairiha fahadha yubadda' wa alaihi amalus salaf. Barang siapa yang tergolong ahlus sunnah jatuh kepada sebuah bid'ah wadihah, bid'ah yang jelas-jelas bid'ah, enggak membutuhkan penjelasan panjang bahwa itu adalah bid'ah, ya. Seperti bid'ah khalqul Quran,
mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Ini wadih. Kalau ada seorang ahli sunnah, pada awalnya akidahnya ahli sunnah, kemudian mengucapkan ini, Syekh menggolongkan jenis kedua ini yang tidak dipersyaratkan iqamatul hujjah. Karena ini adalah bid'ah wadihah. Au al-qadar, bid'ah kaum qadariyah. Atau ra'yul khawarij. Ya. Mengkafirkan hukam, melakukan khuruj, pemberontakan terhadap waliul amr. Ini termasuk yang tidak perlu iqamatul hujjah kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Yang ada adalah at-tabdi'. Kalau dalam tingkatan Indonesia, contoh-contoh nama yang tadi Anda sebutkan seperti Abu Bakar Ba'asyir. Nah, setidaknya kalau mau digolongkan jenis yang kedua, oh dia dalam uluhiyah bagus kok. Kalau sholat subuh nggak kunut kok. Kalau nggak ikut tahlil kok. Nggak ngadakan maulud Nabi kok. Nah, tapi dia mengkafirkan waliul amr. Mengajak orang untuk memberontak, menentang kepada waliul amr. Contoh berikutnya, Ja'far Umar Thalib. Kharijiyun. Termasuk berakidah khawarij. Nah, barakallahu fikum. Cuma khawarij model baru. Siap berkawan dengan orang Kristen. Mendukung orang Kristen. Memuji orang Kristen. Dan merekomendasi seorang Kristen untuk bisa menjadi pemimpin negara ini. Menjadi presiden di negeri ini. Nah, ini salah satu kelebihan Ja'far Umar Thalib dibandingkan khawarij yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa alaihi amalus salaf. Yang seperti ini langsung ditabdi', tidak dipersyaratkan adanya iqamatul hujjah, dan demikianlah praktek amal as-salaf. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh, wa mithalu dzalika ma ja'a an Ibnu Umar hina su'ila 'anil qadariyah. Permisalannya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang qadariyah. Langsung Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Kalau kalian berjumpa mereka nanti, yakni kepada si penanya Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur dari negeri Basrah. Nah, kalau kalian nanti jumpa mereka, sampaikan bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, bara, dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Ini adalah bentuk ta'zir dan tabdi'. Barakallahu fikum. Tanpa kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya cobalah iqamatul hujjah dulu. Atau nanti kalau saya ketemu mereka. Nah, atau cobalah kamu bersama kawan-kawanmu mendatangi mereka untuk mencoba munasahah. Enggak. Karena bid'ahnya yang jatuh padanya adalah bid'ah wadihah. Bid'ah yang jelas kebid'ahannya, kemungkarannya. Nah, bertentangan dengan adillah al-wadihah minal Qur'ani was sunnah. Seperti apa al-bid'ah al-wadihah yang dicontohkan oleh Syekh? Khalqul Quran. Iya, bid'atul qadar dan ra'yu al-khawarij. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi dar'i ta'arudil aqli wan naql. Kemudian Syekh menukil pernyataan Syekhul Islam dalam kitabnya yang berjudul Dar' Ta'arud al-Aql wan Naql, jilid pertama halaman 254. Nah, di situ beliau mengatakan rahimahullahu taala, fa tariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al-ma'ani as-sahiha al-ma'luma bil-syar'i wal-aql wa yura'una aidan al-alfaz asy-syar'iyyah fayu'abbiruna biha ma wajadu ila dhalika sabila. Di antara sistem manhaj as-salaf dan para ulama bahwasanya mereka benar-benar
perhatian menjaga makna-makna yang sahih yang memang maklum diketahui dalam syariat ini dan dalam tinjauan akal kita. Dan mereka, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sangat menjaga penggunaan lafaz-lafaz syar'i di dalam berbicara tentang akidah, berbicara tentang iman, berbicara tentang sunnah, menggunakan lafaz-lafaz yang memang datang secara syar'i dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Tidak berani keluar dari lafaz-lafaz yang datang di situ. Nah, mereka berupaya menggunakan lafaz-lafaz syar'i tadi di dalam menyampaikan masalah akidah, dalam masalah barakallahu fikum keimanan, seoptimal mungkin yang bisa mereka lakukan untuk tidak menggunakan selain lafaz-lafaz syar'i. Nah, maka dari itu, ketika Syekh Rabi menasihati Yahya Al-Hajuri tentang masalah apakah Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dengan mumasah atau tanpa mumasah, bersentuhan dengan arsy ataukah tidak bersentuhan dengan arsy. Ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di antara nasihat beliau, ucapan seperti ini, lafaz seperti ini, pembahasan seperti ini tidak pernah dibahas oleh ulama salaf. Tinggalkan. Demikian bimbingan Syekh hafizahullah taala untuk tetap mengikuti tariqatus salaf. Begitu Syekhul Islam menegaskan di sini bahwa manhajus salaf dan para ulama, mereka berupaya seoptimal mungkin di dalam menjelaskan tentang perkara akidah, perkara iman, perkara manhaj, untuk tidak keluar dari lafaz-lafaz syar'i seoptimal mungkin. Nah, barakallahu fikum. Qala wa man takallama bima fihi ma'na batil yukhalif al-kitab was sunnah raddu alaihi. Barang siapa yang berbicara dengan sebuah perkataan yang mengandung kebatilan, menyelisihi Alkitab was sunnah, maka ulama salaf membantahnya. Barang siapa yang berbicara dengan sebuah pernyataan yang mengandung makna batil, ya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka manhaj salaf, mereka, kata Syekhul Islam, membantah makna batil atau ucapan tersebut. Tidak diam. Barakallahu fikum. Qala wa man takallama bi lafdhin mubtada' yahtamilu haqqan wa batilan nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan sebuah lafaz yang mubtada', lafaz yang muhdas, seperti tadi mumasa dan yang semisalnya, lafaz muhdas, maka kata beliau, dan lafaz ini tadi mengandung barakallahu fikum makna hak di satu sisi, tetapi di sisi yang lain mengandung makna batil. Lafaz yang mubtada', yang muhdas, yang baru ini tadi tidak pernah dikenal dalam Al-Quran maupun Sunnah atau sahabat dan salaf, mengandung kemungkinan hak, dan di waktu yang sama mengandung kemungkinan batil. Bagaimana sikap salaf? Kata Syekhul Islam, nasabuhu ilal bid'ati aidha. Salaf menisbatkan ucapan ini tadi kepada bid'ah. Loh, ini ada haknya? Iya. Lafaz yang seperti ini mengandung hak di satu sisi dan mengandung batil di sisi lain. Salaf, kata Syekhul Islam, menisbatkannya kepada bid'ah. Maksudnya apa menisbatkan kepada bid'ah? Mengatakan ini qaul bid'ah, ini qaul mubtada'. Bisa difahami ya ikhwan? Nah, qala Syekhul Islam wa qalu innama qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Masih dalam konteks pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan waqalu, dan salaf berkata, innama qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Yani orang tadi yang mengucapkan sebuah lafaz, pernyataan yang di satu sisi mengandung hak tapi di sisi yang lainnya mengandung batil, maka salaf menisbatkan
ucapan tersebut atau lafaz tersebut kepada bid'ah. Ini lafaz bid'ah. Ini lafaz salah. Ini lafaz menyelisihi Al-Quran was sunnah. Loh ya, tapi kan ada sisi haknya. Nah, ada sisi haknya. Tapi dengan konteks seperti ini, diucapkan pernyataan seperti ini atau lafaz ini adalah salah. Begitu manhajus salaf. Nah, kenapa kata Syekhul Islam? Karena pada hakikatnya orang tadi telah membantah kebid'ahan dengan bid'ah yang lainnya. Membantah sebuah kebatilan dengan kebatilan yang lainnya. Subhanallah. Idzan konteks pernyataan Syekhul Islam ini adalah tentang seorang yang sedang membantah sebuah bid'ah, tapi dengan cara yang bid'ah. Dengan pernyataan yang bid'ah. Membantah sebuah kebatilan dengan cara yang batil. Nah, oleh karena itu, Syekh Rabi setelah menukil pernyataan ini, beliau mengatakan, Aqulu, fi hadzal nas bayanu umurin azimatin wa muhimmah yaslukuha as-salafus salih lil-hifaz ala dinihim al-haqqi wa himayatihi min ghawailil bid'ah wal akhta. Dalam nas pernyataan Syekhul Islam ini tadi ada penjelasan tentang beberapa perkara yang besar dan penting yang ditempuh oleh as-salafus salih dalam upaya mereka menjaga agama atau manhaj mereka yang hak dan menjaga agama ini dari berbagai kotoran bid'ah dan kesalahan-kesalahan. Antara lain, kata beliau, syiddat hadarihim minal bid'ah. Kesungguhan mereka yang keras di dalam mewaspadai bid'ah. Wa mura'atihim wa mura'atuhum lil alfaz wal ma'ani as-sahihah al-ma'luma bil syar'i wal aql fala yu'abbiruna qadra al-imkan illa bil alfaz asy-syar'iyyah wa la yutrikunaha illa 'ala al-ma'ani asy-syar'iyyah as-sahihah ats-tsabitah bil syar' al-muhammadi. Menegaskan seperti yang tadi dinyatakan Syekhul Islam, bagaimana mereka berusaha menggunakan lafaz-lafaz dan pernyataan-pernyataan yang syar'i walaupun dalam konteks membantah ahlul batil. Yang kedua, annahum hurrasuddin wa humatuhu. Mereka adalah para penjaga-penjaga agama. Faman takallama bikalamin fihi ma'na batil yukhalifu kitab was sunnah raddu alaih. Barang siapa yang berucap dengan ucapan yang mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran was sunnah, maka salaf membantah mereka. Tidak kemudian diam. Tidak kemudian mengatakan, sudahlah, kurang lebih ya, kawan, maafkan, sudah. Kita sibukkan dengan ilmu. Itu ketergelinciran dia, ya, ini sudah. Lah, salah membantah. Dibantah, diperingatkan umat dari kesalahan tersebut. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi kalau ada talibul ilm di zaman ini, kemudian mengucapkan ucapan seperti yang tadi saya contohkan, ini sudahlah, kita ini sibuk dengan ilmu ya akhi, jangan saling tahdzir, jangan. Lah, al-khata' khata'. Kalimat yang atau kalam yang mengandung batil yuqal innahu batil. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala wa man takallama bi lafdhin mubtada'in yahtamilu haqqan wa batilan nasabuhu ilal bid'ah. Pelajaran yang kedua kata Syekh, bahwa barang siapa di antara mereka yang berucap dengan ucapan yang mubtada', yang muhdas, mengandung kemungkinan makna benar dan kemungkinan makna salah, maka salaf, kata Syekh Rabi, menisbahkannya kepada lafzin bid'ah, kepada sebuah bid'ah. Dikatakan ini bid'ah. Hada mubtada'. Nah. Walau kana hadzal raddu min afadili ahli sunnati wal jamaah. Walaupun bantahan terhadap kebatilan tadi, bantahan terhadap bid'ah tadi datang dari seorang ahli sunnah yang fadil di antara afadil ahli sunnah. Datang dari seorang yang Masya Allah berilmu, tapi dia salah dalam bidang itu, batil dalam ucapannya itu, dikatakan itu batil. Dikatakan itu salah. Demikian manhajus salaf. Barakallahu fikum. Nah. Qala rahimahullah. Walan yaqulu.
Dan tidaklah salaf dahulu mengatakan, dan sama sekali tidak akan pernah mengatakan, kata Syekh Rabi, yuhmal mujmaluhu ala mufassalihi. Ini bid'ahnya Abil Hasan Al-Ma'ribi. Salah satu tokoh pujaan para pemateri radio Raja. Abil Hasan Al-Ma'ribi dalam upayanya mempertahankan kesombongannya mengeluarkan kaidah-kaidah. Jangan terkira orang ini tidak dikenal dalam deretan ilmu dahulunya lah. Nah, sering saya sebutkan orang ini dulu dikenal sebagai orang yang kuat dalam bidang mustalah, dalam bidang rijal hadis, dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Nah, tapi ketika sombong terhadap ulama, terhadap nasihat ulama, merasa bahwa cara pandang dia adalah benar tanpa berkonsultasi kepada ulama, barakallahu fikum, maka jatuhlah dia kepada bid'ah. Di antara bid'ahnya Abdul Hasan dari berbagai bid'ah dia adalah hamlul mujmal 'alal mufassal. Yakni kalau ada seorang ahlul bid'ah, seorang ahlus sunnah berbicara dengan sebuah ucapan yang mengandung makna batil, ucapan yang mengandung makna bid'ah, jangan kemudian kita katakan itu salah. Kita lihat pembicaraan dia yang lainnya. Mungkin di jilid yang ini dia mengatakan begini. Mungkin di kaset yang ini dia mengatakan begini. Lah. Maka sudahlah. Jangan dianggap salah itu. Dia maksudnya begini, maksudnya begini. Kita mengatakan maksud dia terserah. Tapi ucapan ini salah. Maka harus dikatakan salah. Demikian manhajus salaf. Nanti Syekh akan memberi contoh. Syekh akan memberi contoh kepada kita. Bisa difahami ya ikhwan. Akhirnya dengan kaidahnya Abdul Hasan tadi, banyak kebatilan harus didiamkan. Banyak kebid'ahan tidak boleh diingkari. Dengan kaidah tadi, hamlul mujmal ala mufassal. Yakni menerjemahkan, menafsirkan pembicaraan seseorang yang bersifat global, kata dia, dengan pembicaraan dia yang bersifat rinci. Ini adalah bid'ahnya Abil Hasan. Yang telah dibantah oleh ulama kita. Bahwasanya ini bertentangan dengan manhajus salaf. Kadang-kadang kelemahan ilmu kita melihat, iya ya ini adil kalau begini. Mungkin dia maksudnya seperti yang dia rinci dalam jilid yang kedua itu. Ya. Sehingga sudahlah, kalau ada orang bertanya bagaimana maksudnya ini. Lihat itu yang di jilid kedua dia mengatakan begini maksudnya. Ini manhaj yang ilmiah. Kata sebagian talabatul ilm ad-du'afa yang tidak pernah berinteraksi dengan karya-karya salaf atau sibuk membaca buku-buku salaf. Dia mengatakan dirinya salafi, tetapi dia hanya salafi dalam hal jenggotnya, tidak isbal, sholatnya begini, ya, dan yang semisal ini. Tetapi dia tidak paham manhajus salaf yang hakiki. Nah, tidak mengenal. Maka Syekh memperkenalkan kepada kita dengan menukil aqwal al-a'immah. Nah, barakallahu fikum. Antara lain tadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam, ba'da hikayat hadhihi at-tariqa 'an as-salaf wal a'immah. Setelah beliau meriwayatkan, menyebutkan manhaj salaf dan para ulama tentang permasalahan ini, qala wa min hadzal qasas al-ma'rufah allati dzakaraha al-Khallal fi kitab as-sunnah huwa wa ghairuhu fi mas'alati al-lafzi wal jabr. Di antara, kata beliau, kisah-kisah yang sudah masyhur tentang permasalahan yang kita sebutkan tadi, bahwa salaf membantah sebuah ucapan yang di satu sisi bisa mengandung makna hak dan di satu sisi bisa mengandung makna batil, dibantah oleh ulama salaf dan dinyatakan ini adalah qaul bid'ah. Kata beliau, adalah permasalahan yang telah disebutkan oleh Imam Al-Khallal dalam kitab beliau As-Sunnah. Coba perhatikan, Syekhul Islam meniru, meneladani ulama yang sebelumnya. Berarti beliau membaca, mutala'ah, barakallahu fikum, merujuk kepada yang sebelumnya, kepada a'immah. Dan selain Al-Imam Al-Khallal rahimahullah,
tentang permasalahan al-lafz. Apa maksudnya al-lafz? Yaitu setelah fitnah al-qaul bi khalqil Quran, seperti sudah sering kita sebutkan, ya. Kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah, ulama sunnah membantahi mereka dengan tegas, dengan berbagai bantahan di berbagai muhadarah, dalam berbagai majlis, dalam berbagai halaqah, dalam berbagai karya. Maka Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah enggak menemukan jalan lagi. Sehingga ketahuan, oh ini Jahmi, oh ini Mu'tazili. Umat tahu itu. Akhirnya mereka mengeluarkan bid'ah baru. Menciptakan syubhat dalam bentuk kata-kata yang sudah dimodifikasi. Apa itu? Barakallahu fikum. Mengatakan Al-Quran kalamullah. Lafzi bil Quran makhluk. Quran kalamullah. Tapi lafzi bil Quran makhluk. Kata dia. Lafzi, ucapan, bacaan anak Al-Quran ini adalah makhluk. Kalimat ini mengandung hak di satu sisi, mengandung batil di sisi lain. Ada kemungkinan lafzi bil Quran itu adalah apa yang aku baca ini adalah makhluk. Jadi Al-Quran yang dibaca. Ini qaul Jahmiyah. Atau dia mengatakan maksud saya lafzi, ya ini gerakan lisan saya yang mengucapkan ini. Makhluk. Kalau yang saya baca, kalamullah. Sehingga mengandung kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Bagaimana sikap salaf? Ya. Tidak diam. Membantah mereka. Bahkan ulama yang mengucapkan seperti ini pun, walaupun sebelumnya dikenal sebagai orang yang berilmu, orang yang Masya Allah, faqih, dan seterusnya, ditahdir dan dinyatakan sebagai ahlul bidah. Dalam hal ini siapa? Husain al-Karabisi. Begitu juga dalam masalah al-jabr. Apa maksudnya masalah al-jabr? Syekh Rabi melanjutkan. Aqul, kata Syekh. Yushir rahimahullah ta'ala ila tabdi' a'immatis sunnah man yaqul lafzi bil Quran makhluk. Li'annahu yahtamil haqqan wa batilan. Yang dimaksud oleh Syekhul Islam adalah isyarat kepada pentabdian beberapa a'immatis sunnah. Tabih. Barakallahu fikum. Intabihu. Beberapa a'immatus sunnah yang mengatakan lafzi bil Quran apa? Makhluk. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kalau karena ucapan ini mengandung hak dan mengandung batil. Nah, ulama salaf mentahdzir. Barakallahu fikum. Mentahdzir orang tersebut dan dikatakan ini qaul mubtada wa sahibu mubtadi'. Tanpa ada iqamatul hujjah. Ketika Imam Ahmad mentabdi Husain al-Karabisi, disampaikan, ya wahai Abu Abdullah fulan al-Karabisi mengatakan begini. Qala kadzab fahuwa mubtadi'. Kita lebih berilmu tentang manhaj ini dibanding Imam Ahmad. Kita lebih wara, orangnya lebih punya sikap wara untuk berhati-hati dalam berbicara dibanding Imam Ahmad. Yakni maknanya kita lebih bertakwa dibanding Imam Ahmad. Ya talabatul ilm, intabihu. Nah, jangan sampai kita kena penyakit ghurur. Ya. Al-ujub, merasa kita cerdas, merasa kita pandai, merasa mutola'ah kita terhadap kitab-kitab banyak sehingga kita mendahului ulama. La, intabihu. Barakallahu fikum. Tidaklah munculnya hizbiyin di zaman ini, ya, kecuali di antara sebab terbesarnya ini, al-ghurur. Al-i'tidad bin nafs, merasa dirinya mampu dan berhak untuk menilai dan berbicara. Qala rahimahullah, qala Syekh wa kadzalika lafz al-jabr yahtamil haqqan wa batila. Apa maksudnya jabr di sini? Akan dijelaskan juga oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Wa dzakara Syekhul Islam anna al-a'imma kal-Auza'i wa Ahmad bin Hanbal wa nahwihima qad ankaruhu 'ala at-ta'ifataini. Siapa ta'ifatain? Yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, kemudian disebut dengan fitnatul lafz. Dikenal dengan fitnat al-lafz. Apa maksud fitnatul lafz? Yakni qaul lafzi bil Quran
makhluk. Nah, yang kedua, taifah kedua yang mengatakan al-jabr. Apa maksudnya? Qala Syekh rahimahullah, "Naam, qad ankaruhu 'ala at-taifatayn allati tanfihi wallati tuthbituh." Naam, baik taifah yang menafikan maupun yang mengingkarinya. Qala wa qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam, "Wa yurwa inkar itlaqi al-jabr 'an az-Zubaydi aw az-Zabidi aw az-Zubaydi wa Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman bin Mahdi wa ghairihim wa qala al-Auza'i wa Ahmad wa ghairuhuma man qala jabr faqad akhta." Ini dalam bab al-qadar. Dalam bab al-qadar. Nah, takdir. Man qala lam yujbar faqad akhta, bal yuqal innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa nahwu dzalik. Man qala jabr faqad akhta, apa maksudnya? Ada orang membahas tentang masalah takdir. Apakah manusia ini majbur atau jabr, dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatannya dengan takdir Allah, ataukah ghairu majbur, tidak diijbar? Nah, kalimat ini seperti kalimat lafzi bil Quran makhluk, mengandung hak di satu sisi, mengandung batil di sisi lainnya. Waktu itu muncul fitnah ini, pembicaraan seputar ini. Pada saat itu, di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahkan di masa sebelumnya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, muncul fitnah itu. Di setiap zaman ada fitnah tersendiri yang khusus terjadi di zaman itu. Di zaman kita terjadi bentuk fitnah tersendiri dengan gambaran tersendiri pula. Maka ulama di zaman kita pun tegak berdiri melakukan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, yaitu raddul batil wa bayanil haq. Mereka terus melakukannya. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah membantah semuanya dengan mengatakan bahwa yang semestinya dikatakan adalah innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Ini lafaz Quran. Jangan keluar dari ini. Jangan ada yang mengatakan ahlun nar dipaksa oleh Allah untuk berbuat dengan perbuatan ahli nar, dan ahlul jannah dipaksa majbur untuk berbuat dengan perbuatan ahli jannah. Lafaz seperti ini berbahaya karena bisa mengarah kepada akidah apa? Al-Jabriyah, lawan daripada Al-Qadariyah. Barakallahu fikum. Nah, wa qalu laisa lil jabr aslun fil kitab was sunnah. Mereka salah mengatakan bahwa al-jabr dengan makna tadi yang sudah antum ketahui tidak ada asal muasalnya dalam Al-Quran maupun sunnah. Wa innamal ladzi fis sunnah lafdhu al-jibil la lafdh al-jabr. Kemudian Syekh menyebutkan dalil tentang permasalahan ini, tapi kita lanjutkan yang setelahnya. Tsumma bayyana annahu qad yakunu bi'tibari haqq wa bi'tibar batilan. Annahu qad yakunu bi'tibarin haqqan wa bi'tibarin batilan. Wa daraba likulli minhuma mithalan. Naam. Yani Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Thumma qala fal a'immatu mana'at min itlaqil qaul bi itsbati lafzil jabr aw nafyi li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Kata Syekhul Islam, maka ulama salaf melarang untuk mengucapkan lafaz al-jabr baik dalam bentuk penafian, mengatakan la enggak ada jabr. Ini bahaya. Bisa masuk pada akidahnya Qadariyah. Nah, atau yang mengatakan ya ada al-jabr min Allah. Antum tahu makna al-jabr? Dipaksa untuk melakukannya, untuk terjadi. Nah, tidak ada lafaz jabr. Ini juga berbahaya. Yang menafikan bisa jatuh pada akidah Al-Qadariyah yang mengatakan la majbur insan. Nah, maka ini berbahaya juga, bisa jatuh pada akidah Al-Jabriyah. Maka ulama melarang. Barang siapa yang mengucapkan ini, langsung ini ucapan bid'ah, dan orang yang terus melakukan ini dikatakan mubtadi'. Nah, tabi'. Nah.
Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Az-Zahabi, qala Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, kana Ya'qub bin Shaybah min kibar ashabi Ahmad bin Al-Mu'azzil wal Harith bin Miskin, faqihan sariyan wa kana yaqifu fil Qur'an. Kata Imam Zahabi rahimahullah, menukilkan dari Imam Ahmad bin Kamil Al-Qadhi, bahwasanya Ya'qub bin Shaybah min kibar ashabi Ahmad bin Al-Mu'azzil. Nah, Ya'qub bin Shaybah, salah satu ulama. Ana nukilkan kepada antum sedikit tentang biografinya. Nah, untuk antum bisa mengukur tentang kondisi ahlul bid'ah di zaman kita. Mana yang lebih mending? Ya'qub bin Shaybah atau ahlul bid'ah di zaman kita? Disebutkan tentang Ya'qub bin Shaybah, dia adalah Ya'qub, nama lengkapnya, bin Shaybah bin As-Salt bin Asfur As-Sadusi Abu Yusuf, kana bari'an fi madhhabi Malik. Dia seorang yang sangat memiliki kemampuan dalam mazhab al-Imam Malik, dalam hal fikih. Allafa fihi ta'alif jalilah. Nah, al-Imam Ya'qub bin Shaybah ini, atau Ya'qub bin Shaybah ibn Salt ibn Usfur As-Sadusi, nah, seorang yang memiliki karya-karya yang banyak dalam bidang mazhab Malik yang sangat berharga. Punya karya. Nah, Ya'qub bin Shaybah. Nah, disebutkan juga kana min a'yan ulama al-madhhab. Dia termasuk ulama yang terkenal dalam mazhab Malik. Nah, kalau antum ingin tahu Ya'qub bin Shaybah, namanya sering muncul dalam Tahdzib at-Tahdzib. Dinukil dalam bab jarh wa ta'dil. Ya. Nah, namanya sering dinukil dalam bab jarh wa ta'dil. Maka hati-hati ya ikhwan. Nah, kalau ada yang mengatakan, "Oh ya, dia juga membantah kok ahlul bid'ah. Dia juga membantah kok. Nah, dia juga menjarah Ihya Turas. Dia juga mentahzir Ali Hasan Al-Halabi." Itu bukan ukuran, barakallahu fikum. Fa inna sunnah abwabuha katsirah. Sunnah ini pintu-pintunya banyak. Kalau dia lolos dari pintu ini, belum tentu lolos dari pintu ini. Maka takutlah kita terhadap keselamatan manhaj kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menuntut ilmu. Ya, kembalikan kepada ulama. Ya, tawadhu terhadap ikhwan. Tawadhu terhadap mudarrisin kita. Tawadhu terhadap ulama. Barakallahu fikum. Nah, ini Ya'qub bin Shaybah. Apa yang terjadi pada Ya'qub bin Shaybah? Nah, wa kana yaqifu fil Qur'an. Dahulu dia ketika rame-ramenya fitnah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan sudah mulai terbantahkan, ya, muncul fitnatul lafz. Ya. Muncul juga pada saat itu fitnat al-waqf. Tawaqqaf. Kalau ditanya apa Al-Quran? Kalamullah. Terus? Ghairu makhluk. Tawaqqaf. Cukup. Anak ya akhi, anak tidak mau masuk ke masalah ini ya akhi, hati-hati. Ya Al-Quran is kalamullah. Ghairu makhluk. Ya akhi, sudah. Nggak mau melanjutkan. Makanya salaf menekankan aqidatu ahli sunnah. Al-Quranu kalamullah. Ghairu makhluk. Kata Imam Ahmad, wala ya'juz. Jangan sampai ada seorang yang kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan ghairu makhluk. Qul ghairu makhluk. Kata orang sekarang, sudah ya akhi, jangan dipaksa. Dia sudah mau mengatakan Al-Quran kalamullah. Tapi salaf yang lebih bertakwa, lebih berilmu, lebih sayang kepada umat ini, menegaskan dari bahaya fitnatul waqf.
Maka Ya'qub bin Syaibah ditabdi oleh ulama gara-gara ini. Ditabdi oleh salaf. Nah, Anda sering menggambarkan kepada antum. Kadang-kadang banyak di antara kita nggak paham fadlus salaf. Kalau sekarang berbicara di hadapan antum ini sekarang, datang dari Saudi Arabia, misalkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Di hadapan antum Syekh Shalih Fauzan. Besar nggak bagi antum? Luar biasa. Pernah belajar kita sama Syekh Shalih Fauzan. Daurah Jogja Syekh Shalih Fauzan datang. Nah, bagaimana kalau Syekh bin Baz yang datang? Bagaimana dengan Al-Imam Ahmad? Barakallahu fiik. Yang kata Imam Syafi'i, "Ma taraktu Baghdad ahadan afqah wa a'lam wa azhad wa awra min Ahmad bin Hanbal." Qala Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal imamun fi 8 khisal. Imam dalam 8 perkara. Disebutkan dalam bidang fikih, imamun. Dalam bidang hadis, imamun. Dalam bidang lughah, imamun. Dalam bidang tafsir, imamun. Dalam bidang zuhud, imam. Pemimpinnya. Ini yang mentabdi' Ya'qub bin Syaibah. Barakallahu fikum. Siapa Ya'qub bin Syaibah? Salah satu ulama dari mazhab al-Maliki. Al-mazhab al-Maliki. Mazhab Al-Imam Malik rahimahullah. Faqih. Punya karya-karya yang banyak. Jangan ada di sekarang ini kalau ada tahdzir dari ulama fulan juga Masya Allah kok. Dia ceramah-ceramahnya bagus. Bela sunnah. Dia juga mentahdzir. Dia. Ulama lebih tahu. Kalau antum talibul ilm. Tawadu'an bertanya kepada asatidzah. Yang semalam anda nasihatkan. Jangan berdebat. Antum ada asatidzah tanya. Asatidzah lebih tahu dari antum dalam perkara-perkara yang antum tidak tahu. Yang mungkin oleh asatidzah disembunyikan sementara waktu. Nah, maka antum tawadhu' lillah. Jangan berdebat. Nah, barakallahu fikum. Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Narabi hafizahullah ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini dalam kesempatan lain.